Gara-gara kasus ini nih lor, Singapura akhirnya bikin satu undang-undang khusus bagi kaum disabilitas. Ya bisa jadi ini menjadi titik balik untuk menghukum para pelaku nih supaya jera dan gak semena-mena deh pokoknya. Gak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Seorang wanita bernama Annie E ditemukan kehilangan nyawanya di sebuah flat 4 kamar di apartemen Woodland. Dia merupakan penyandang disabilitas intelektual. Namun walaupun penyandang disabilitas, diketahui dia bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran. Sebagai buntut dari kasus ini, pemerintah Singapura akhirnya membuat amandemen undang-undang yang untuk memastikan hukuman lebih berat lagi bagi pelanggar yang melakukan aksi gak terpuji terhadap penyandang disabilitas. Mempunyai nama lengkap Annie E. Julian. Ia lahir di Singapura pada tahun 1988. Dia adalah anak tertua dari 5 bersaudara di keluarganya. Memiliki 2 adik laki-laki, Joy dan Aaron, dan 2 adik perempuan, Shirley dan Sharon. Keluarga Annie nampak sangat harmonis. Ibu dan adik-adiknya pun terlihat sangat melindungi karena keterbatasan Annie. Dalam ekonomi keluarganya, dia mempunyai perekonomian yang cukup. Ibu Annie mempunyai sebuah toko pakaian yang cukup terkembang. Di toko inilah Annie bertemu dengan Tan Hui Sen. Tan pertama kali bertemu dengan Annie ketika ia bekerja di toko pakaian milik ibunya. Kala itu pada tahun 2001, Annie masih berusia 13 tahun dan Tan berusia 17 tahun. Annie mungkin merasakan mempunyai kakak perempuan dari sosok Tan. Oleh karena itu, mereka menjadi sangat akrab. Tan pun juga terlihat menyayangi Annie walaupun kekurangan yang dimilikinya. Namun sangat berbeda dengan keluarga Annie yang memberikan support kepada Annie. Keluarga Tan memiliki gambaran yang jauh berbeda. Menurut laporan berita, Tan yang memiliki 3 saudara kandung tumbuh dengan masa kecil yang gak bahagia. Tan juga hanya disekolahkan sampai tahun ketiga di pendidikan sekolah menengah. Akibat dari perlakuan keluarga dan orang-orang terdekatnya tersebut, Tan diketahui sering melakukan hal yang gak terpuji. Setelah gak lagi bekerja di toko pakaian milik ibu Annie, gak ada yang tahu bagaimana Tan menjalani hidupnya. Namun yang pasti Annie dan Tan masih rutin menjalin komunikasi hingga tahun 2011, sampai akhirnya Tan menghilang. Tiba-tiba pada akhirnya nih, pada tahun 2013, Tan kembali menghubungi Annie. Kala itu Annie dan Tan udah sepenuhnya menjadi dewasa. Annie pun menceritakan bagaimana ia merasa keluarganya terlalu overprotective kepadanya. Dan dari perbincangan inilah Tan membukakan pintu rumahnya untuk Annie. Saat itu Tan udah menikah dengan seorang pria bernama Puah Huak Chuan. Suami Tan bekerja sebagai penjaga toko. Tan menawarkan kepada Annie untuk tinggal di flatnya bersama dengan suaminya. Keluarga Annie awalnya menolak keras tawaran Tan kepada Annie. Namun Annie terlihat sangat memaksa. Akhirnya walaupun keluarga Annie nampak sangat berat, mereka pun membiarkannya dan mengingat bahwa Tan adalah satu-satunya sahabat yang dimiliki oleh Annie. Mereka berusaha untuk menghormati keputusan tersebut. Namun rupanya, tawaran Tan tersebut harus dibayar mahal oleh Annie. Pada tanggal 13 April 2015, Annie E ditemukan kehilangan nyawanya di flat milik Tan Hui Sen dan suaminya. Kala itu Annie berusia 26 tahun. Annie meregang nyawa akibat tindakan gak terpuji yang dilakukan oleh Tan dan suaminya. Awalnya saat tinggal bersama Tan, Annie memiliki hubungan baik dan bersahabat dengan Tan serta suaminya Puah. Puah pun terlihat memperlakukan Annie seperti saudara perempuan dan iparnya. Mereka bekerja sama untuk mengurus flat tersebut. Annie bertugas membantu melakukan beberapa pekerjaan rumah. Tan dan Puah juga terlihat sangat peduli terhadap kesejahteraan Annie selama ia tinggal di flat mereka, dan mereka gak memungut biaya sewa untuknya. Namun kebahagiaan itu berumur pendek, dan segalanya mulai memburuk. Pada Agustus 2014, baik Tan maupun Puah suaminya merasa Annie telah memanfaatkan kebaikan mereka. Namun gak jelas apakah yang Annie lakukan hingga Tan dan Puah menuduh Annie memanfaatkan mereka, atau itu hanya alasan pasangan suami istri itu untuk senantiasa menekan Annie yang sangat naif dan percaya kepada mereka. Oleh karena itu, pikiran buruk yang dimiliki Tan dan Puah kepada Annie itu akhirnya mulai merencanakan sesuatu yang di luar nalar. Pasangan suami istri ini kesal terhadap Annie karena hal-hal yang sepele, seperti terlalu lama menggunakan kamar mandi
atau Annie yang berbohong tentang hal-hal kecil. Biasanya penindasan yang Annie terima bisa mencapai 3 atau 4 jam setiap harinya. Walaupun Annie adalah penyandang disabilitas intelektual, namun Annie mempunyai pekerjaan sebagai pramusaji di sebuah restoran. Hal ini pun membuktikan bahwa kepindahan Annie untuk tinggal dengan Tan adalah mutlak karena Annie ingin belajar hidup mandiri. Namun hal itu pun dimanfaatkan oleh Tan dan Pua. Gak hanya penindasan yang Annie dapat, pasangan itu pun mengambil gaji Annie sebesar $1.200 Singapura. Mereka hanya memberi uang saku sebesar $30 Singapura setiap minggunya. Di restoran tempat Annie bekerja, rekan-rekan kerja Annie mulai memperhatikan adanya memar di tubuh, lengan, wajah, dan leher Annie. Mereka khawatir dan menanyakan pada Annie. Namun Annie mengatakan bahwa keluarganya lah yang melakukannya. Para tetangga di sekitar flat milik Tan pun juga merasa ada yang aneh dengannya. Mereka sering berpas-pasan dengannya dan melihat memar-memar pada tubuh Annie. Namun para tetangga gak berani menanyakan pada Tan dan Pua karena pasangan suami istri itu terlihat seperti gangster. Oleh karena itu, para tetangga memilih untuk gak mencari masalah dengan mereka. Annie gak bisa memberontak atau melarikan diri. Kemungkinan karena disabilitas intelektual yang membuat Annie untuk gak berani melakukan sesuatu untuk membela dirinya. Namun pada tanggal 12 April 2015, Annie nampaknya udah gak sanggup menerima penindasan dari Tan dan Pua. Annie menghujamkan dirinya dengan gunting. Namun sebelum gunting itu masuk terlalu dalam, Tan mengetahui tindakan tersebut dan segera merebut gunting itu dari tangan Annie. Saat itu keadaannya udah babak belur karena penindasan yang dilakukan Tan dan Pua. Tubuh Annie penuh dengan memar, lecet, dan beberapa tulang patah. Penganiayaan yang dilakukan Tan dan Pua menyebabkan kesulitan berjalan, berdiri, dan bernafas. Faktanya dalam beberapa minggu terakhir, baik Tan dan Pua udah menyadari bahwa Annie menjadi sangat lemah dan memutuskan untuk gak melakukan hal itu lagi agar ia pulih. Mereka terus mengukur tekanan darah dan detak jantungnya untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang terjadi. Tan dan Pua gak berani membawa Annie ke rumah sakit karena mereka takut polisi akan turun tangan atas tindakan mereka. Namun setelah 2 hari mereka gak melakukan hal tersebut kepada Annie, Tan dan Pua malah kembali melakukannya lagi karena melihat Annie yang terbaring di atas air seninya. Tan dan Pua pun masih sempat menuduh Annie sengaja membuat mereka marah karena Annie buang air kecil di lantai tempatnya berbaring. Pasangan itu kemudian mendudukan Annie yang lemah gak berdaya itu. Namun ketika duduk di kursi, Annie terjatuh karena kondisinya yang sangat lemah. Melihat hal itu, Tan dan Pua memutuskan untuk menghukumnya karena Annie yang terjatuh dari kursi. Annie memohon agar mereka gak melakukannya lagi. Namun Tan dan Pua langsung menghantamnya dengan gulungan segel plastik tebal. Barang apapun digunakan oleh pasangan ini. Setelah mereka lelah melakukan aksinya itu, mereka akhirnya meminta Annie untuk kembali ke kamar. Namun karena kesakitan, Annie pun kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh ke lantai. Pua kemudian berteriak kepada Annie dan mengatakan agar Annie berhenti berakting. Keesokan paginya pada tanggal 13 April 2015, Annie I yang berusia 26 tahun kehilangan nyawanya dalam tidurnya akibat luka yang ia derita. Pada pagi hari tanggal 13 April 2015, setelah mengetahui bahwa Annie telah tiada, Pua mencoba menghilangkan bukti-bukti yang mengarahkan ia dan istrinya atas hilangnya nyawa Annie. Tan kemudian menelpon kakaknya dan berbohong bahwa Annie telah tiada. Setelah berbicara dengan kakaknya, Tan akhirnya menelpon polisi. Baik Tan dan Pua awalnya berbohong kepada polisi dengan menceritakan kondisi Annie yang menderita disabilitas. Tan mengatakan bahwa Annie sering menyebabkan cedera pada tubuhnya sendiri dan juga menambahkan bahwa Annie sering menjatuhkan dirinya sendiri tanpa alasan yang jelas. Namun kebohongan yang diceritakan Tan dan Pua kepada polisi dapat terbantahkan dengan bukti forensik. Otopsi dilakukan dan terungkap bahwa sebelum kematiannya, Annie menderita kerusakan fatal pada organ dan tulang-tulangnya. Karena bukti forensik tersebut, Tan dan Pua mengakui semua perbuatannya kepada Annie. Dengan demikian, Tan Huisan yang berusia 31 tahun dan Pua Hak Tuat yang berusia 35 tahun ditangkap. Dan pada tanggal 15 April 2015, mereka didakwa di pengadilan dengan penghabisan nyawa. Jika terbukti bersalah, pasangan suami istri tersebut
akan dituntut dengan hukuman metong. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut oleh pihak kepolisian, polisi mengungkapkan bahwa pasangan itu nggak berniat menyebabkan Annie dalam kondisi seperti itu. Jaksa memutuskan untuk mengurangi tuduhan penghabisan berencana menjadi ketidaksengajaan melakukan penyerangan yang mengakibatkan kematian. Karena ketidaksengajaan tersebut, Tan dan Pua nggak mendapatkan hukuman metong. Pada tanggal 27 November 2017, pasangan ini diadili di pengadilan tinggi dengan kasus yang dipimpin oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ho Sio Peng. Di persidangan, Tan mengaku bersalah akan semua tindakannya. Begitupun Pua juga mengaku bersalah atas semua tuduhan. Keduanya divonis bersalah setelah mengajukan pengakuan bersalah kepada hakim. Selama dalam proses peradilan kondisi psikologi, Tan diperiksa oleh psikiatri. Beliau menyatakan bahwa Tan memiliki beberapa kondisi kejiwaan, termasuk gangguan kepribadian ambang dan depresi yang memunculkan gangguan mentalnya yang kompleks. Kondisi mental tersebut sebagian diperparah oleh 3 kali keguguran Tan di masa lalu. Sementara Pua, suami dari Tan, bukanlah otak dari penganiayaan terhadap Annie. Pua merupakan suami yang hanya ikut-ikutan dengan tindakan istrinya, guna menyenangkan hati istrinya. Setelah menghadapi beberapa persidangan, pada tanggal 1 Desember 2017, Hakim Pengadilan Tinggi menghukum Tan selama 16 tahun 6 bulan penjara dan Pua selama 14 tahun penjara ditambah dengan 14 pukulan tongkat. Hakim juga menetapkan bahwa Tan adalah pelaku utama yang melakukan aksi gilanya itu dan mengarahkan suaminya untuk berpartisipasi di dalamnya. Meskipun Hakim mengakui bahwa pasangan itu telah berterus terang atas apa yang telah mereka lakukan terhadap korban, ia nggak terlalu mempertimbangkan gangguan mental Tan dan menjatuhkan hukuman tersebut karena ia menemukan Tan sepenuhnya sadar akan konsekuensi tindakannya dan sengaja menyalahgunakan Annie dan mengeksploitasi kepercayaannya, bahkan dia melibatkan suaminya. Itulah sebabnya Hakim menghukum Tan dengan hukuman penjara yang lebih lama dari suaminya. Namun karena Tan seorang perempuan, Hakim gak memberikan hukuman cambuk. Pasangan itu gak mengajukan banding atas hukuman mereka. Pua dan Tan saat ini masing-masing dipenjara di Changi sejak 2017. Ketika kasus kematian Annie terungkap, publik mengecam keras perbuatan Tan dan Pua. Publik juga mengkritisi akan hukuman yang didapat oleh pasangan suami istri tersebut. Publik merasa hukuman Tan dan Pua terlalu ringan, mengingat siksaan yang Annie alami sebelum sampai akhirnya ia menghembuskan nafas dan juga mengingat kondisi Annie yang mempunyai disabilitas. Warga Singapura menuntut hukuman untuk penghabisan nyawa berencana kepada Tan dan Pua, mengingat mereka dengan sadar melakukan penindasan dalam rentang waktu yang cukup panjang. Dari sudut pandang publik, mereka merasa bahwa penyiksaan bertahap dan perlakuan tidak manusiawi yang berlangsung selama 8 bulan dan berakhir dengan kematian Annie harus dianggap sebagai tindakan penghabisan nyawa yang disengaja. Selain itu, petisi online untuk hukuman yang lebih berat diajukan oleh publik yang dengan cepat mengumpulkan lebih dari 35.000 tanda tangan pada Desember 2017. Karena netizen merasa bahwa hukuman yang dituntut oleh jaksa penuntut terhadap Tan dan Pua terlalu ringan. Beberapa bahkan berargumen agar pasangan itu dihukum metong karena kejahatan gak berperasaan mereka terhadap Annie. Gak hanya itu aja nih loh, pengacara pembela Tan dan Pua itu pun ikut dikutuk karena membela pasangan tersebut. Pada tahun 2018, karena efek yang berkepanjangan dari kasus Annie, Parlemen Singapura membahas dan menyetujui untuk mengamandemen undang-undang untuk melegalkan hukuman yang lebih berat bagi pelanggar yang melakukan kejahatan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, pekerja rumah tangga, dan penyandang disabilitas, baik secara mental maupun fisik. Di bawah undang-undang yang diubah, setiap pelanggar yang dihukum dapat menghadapi hukuman maksimum 2 kali lipat untuk kejahatan apapun yang dilakukan terhadap kelompok rentan ini. Nah, itu dia tadi kasus yang menimpa seorang disabilitas ya lur. Semoga dengan adanya kasus ini, kita nggak boleh memanfaatkan untuk menindas yang lemah, apalagi penyandang disabilitas ya lur. Karena hal ini benar-benar kurang baik dan gak pantas. Kita doakan aja, semoga arwah Annie diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dalam menghadapi cobaan. I'm Jorna AA, and still next time, stay safe ya lur.